Punten. Ada orang di sini. Ini dekat banget ini. Ini. Astagfirullahaladzim. Ah, ini ada mayatnya. Ah, ini mayat bukan? Astagfirullahaladzim. Luar biasa. Lebih segar suasananya ya. Tapi Embun berkabut ini datang dari air. kita opening dulu aja deh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama kami, saya Kang Tarto dan juga TV Purwokerto, siap dikir jalan menghibur kalian semua. Siap berdikir jalan dan menghibur kalian. Dikir. Dikir itu ingat, ingat itu eling, eling itu sadar. Bahwa sesungguhnya dalam perjalanan ini untuk meningkatkan level kesadaran kita dari apa? Dari semua yang apa kita alami dan semua yang kita lihat adalah sebuah petunjuk yang nyata. Maka dari itu, yuk ikuti sampai selesai dan dengan ketenangan batin, ketenangan jiwa, biar betul-betul tahu persis maksud dan tujuannya. Nah gini, dalam sebuah cerita itu di Utu tuh, gunung yang itu. Itu ya? Utu ya betul, yang paling tinggi. Itu di bawahnya ada sebuah gua. Yang gua konon ceritanya di dalam gua itu adalah ada sebuah rumah sakit gaib. Apakah iya? Serasa mustahil, serasa tidak masuk akal. Tapi daripada selalu menjadi kecurigaan dan gagal paham terus, yuk kita ikuti sampai selesai. Apa maksud daripada rumah sakit gaib itu? Yuk. Wah, rugut banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pantas saja gak ada yang berani ke sini ya. Sebentar dulu nih. Takutnya ada ular. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini nih. Tuh. Itu jurang ke sananya. Wah, tuh. Apa dulu? Berarti apa mungkin guanya ini mungkin? Mungkin ini loh. Tuh. Oh, nih. Ini jalan tangganya sudah seperti ini banget nih ya. Jadi bekas tadi kita melalui ini sampai seperti ini nih. Berarti udah terbengkalai nih. Sudah nggak dipakai lagi. Udah yuk. Masuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Tenang dulu. Kita sabar dulu. Tak dulu. Katanya di sini sih rumah sakit gaib ini gitu. Rumah sakit gaib. Ya katanya di sini. Wah, memang channel kita ini apa ya? Berani ya Kang ya? Ya udah nanti gini aja. Kalau memang itu masih ada, kita nanti akan berobat. Berobat apa sih? Yuk, masuk aja yuk. Aduh. Wah. Santai dulu. Kita sambil melihat kanan kirinya. Maksudnya kemana ini? Oke. Yuk sini. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, sudah kayak gini banget. Wah. Oh, ke sana tuh. Tuh. Baik. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf.
Hati-hati ya. Yuk. Assalamualaikum. Ada orang di sini. Hah, mana dokternya? Dokternya mana? Takutnya disuntik. Assalamualaikum. Punten. Oh gini bu, guanya lubang-lubang ke sana tuh. Bolong. Guanya bocor. Wah, yuk masuk aja yuk. Assalamualaikum. Ke sana tuh. Turun ke sana. Kok tuh, panjang ke sana tuh guanya tuh. Yuk, sana yuk. Assalamualaikum. Punten. Ini ada pintu lagi. Assalamualaikum. Wah, kan tuh. Kesana ruangannya. Jadi nanti kita cari tahu tempat apa namanya itu tempat pengobatannya atau di mana ataukah tempat ininya lah. Yang penting kita harus tahu dulu. Assalamualaikum. Punten. Makanya kok di sini kayak gini ya? Terputus-putus ruangannya. Apa guanya terputus-putus lagi nih? Oh, apa ke sana? Oh, ke sana mungkin tuh. Ke bawah. Coba sini. Ada ruangan lagi. Tuh, perhatikan tuh. Tuh. Kan? Tuh. Ke bawah itu mau. Berarti mungkin di sana ruang operasinya di sana mungkin. Nah, yuk masuk aja yuk. Ada ruang medis. Ah, nanti Yono tuh disepiti tuh. Ada ruangan imunisasi. Nah, ini. Vitamin Kang. Iya, tenang aja. Hati-hati di sini ya. Iya, berarti ke ruang bawah tanah ke sana mungkin. Assalamualaikum. Punten. Yuk sini. Hati-hati nih. Gini loh, kok zaman dulu kalau diterapkan dalam zaman sekarang itu nggak nyambung ya. Maksudnya gini, kalau zaman dulu itu namanya apa ya? Mungkin itu tempat pengobatan gitulah namanya apalah. Tapi di sini tuh zaman sekarang mengatakan itu rumah sakit gaib lah gampang ya. Jadi ketika orang sakit itu disembuhkan di sini sembuh. Entah di kapal disuntik atau di apa nggak tahu. Heeh. Aduh. Wah, hati-hati nih. Lewat jalur mana ini lucin banget ini, astagfirullahaladzim. Iya. Iya kan gaib. Nggak kelihatan, belum diketahui. Belum diketahui. Assalamualaikum. Hati-hati. Punten. Berani enggak nih? Tuh. Kayaknya ini ruang operasinya ini deh. Ruang operasi? Ya iya nih ruang. Ini makanya ruang khususnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya kayak bau ini, apa namanya suntikan Kang? Emang suntikan bau? Suntikannya Yono bau ini ya. Assalamualaikum. Punten. Ini kayak ruangan misterius banget ini nih. Hati-hati ya. Punten. Ada orang di sini. Ini dekat banget ini. Ini. Astagfirullahaladzim. Ini ada mayatnya. Ini mayat bukan? Astagfirullahaladzim. Punten. Ampun. Kayak bocor. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Punten. Ini masih hidup nggak sih? Punten. Maaf.
Ini masih hidup ya deh. Agak mundur mas, agak mundur mas. Agak mundur. Jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat. Agak jaga jarak supaya kita lebih enak nih. Assalamualaikum, maaf Bu. Seperti ini bidan apa suster ini nih? Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan. Bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Punten. Alhamdulillah. Maaf. Gini, maaf. Apakah jenengan manusia atau bukan? Kita nggak boleh ke sini. Nggak boleh. Maaf. Lagi apa sih acara? Lagi ngobatin. Ya ampun, ini kenapa sih? Ini yang sakit. Astagfirullahaladzim. Iya. Gini, maaf dulu sebentar dulu maksudnya. Mohon waktunya sebentar. Ibu siapa namanya? Berarti manusia biasa ya? Namanya Dinem. Dinem. Boleh saya tanya sebentar dulu, Bu Dinem? Iya, gini dulu. Sebelumnya kami mohon maaf dulu. Karena saya masih lagu nih, masih samar-samar. Katanya di sini ada rumah sakit gaib, apakah bener? Di dalam goa ini itu gimana ceritanya? Iya. Oke. Kalian nggak boleh deket-deket nih. Nggak boleh deket-deket. Oke. Iya. Iya, maksudnya gini, supaya tidak menjadi kegagalan paham dalam diri kami, dan kami betul-betul bisa berpikir secara rasional. Apakah benar ini ada rumah sakit gaib dalam sini? Maksudnya, baik. Kita disuruh mendengarkan dulu. Iya. Berarti semua penyakit bisa disembuhkan di sini. Berarti pengertian ini, nggih. Iya. Kalau saya pikir-pikir ini agak mumet juga ini. Tapi nggak apa-apa, saya akan mencoba untuk menafsirkannya. Teman-teman semua, yuk kita tafsirkan bareng-bareng, memecahkan masalah. Mengapa ada sebuah teka-teki misteri ada rumah sakit gaib di dalam goa. Ternyata beliau mengungkapkan yang sebenarnya semua penyakit bisa disembuhkan. Dulu banyak pasien-pasien datang ke sini, maksudnya orang-orang sakit sembuh, ya. Tapi ada maksudnya begini. Ketika kita bisa berdamai dengan sakit, berdamai dengan rasa yang tidak nyaman, berwujud penyakit lah apa saja itu, kita belajar berdamai, menerima kenyataan, ya, menerima kenyataan, berdamai, rasakan. Kalau sudah bisa menerima kenyataan itu, kita lepaskan.
lepaskan untuk bisa larut ke semesta. Terwujud ketika kita bisa berdamai dulu. Gini, berarti yang dimaksud berdamai dengan rasa sakit, penyakit itu kita bisa menerima, berprasangka bahwa ini sebuah ujian, siksaan, bukan, tapi kita harus berdamai itu maka artinya memaafkan diri sendiri gitu nggih. Oh, alhamdulillah. Berarti kalau sudah seperti itu meskipun tidak diobati pun sembuh. Berarti di sini hanya terapi, tidak disuntik, tidak dikasih obat. Berarti menterapi otak kita, menterapi pengertian otak kita. Lalu tadi nanti kalau sudah betul-betul memahami, nggih, baik. Berarti saya terjemahkan lagi, saya hanya sebagai talangatur saja untuk kita semua, ilmu semua. Yang pertama katanya kita harus berdamai dulu, memaafkan diri sendiri dulu, ya. Memaafkan diri sendiri atas segala prasangka kenyataan hidup, prasangka batin dan kelakuan kita selama ini yang selama ini menyiksa diri sendiri. Menyiksa diri sendiri artinya tadi selalu menyimpan kebencian, selalu menyimpan dendam, selalu luka batin yang selama ini kita simpan untuk kita bisa melepaskan, memaafkan semua itu, berdamai. Yang kedua tadi dengan adanya rasa sakit karena ditimbulkan oleh tadi mungkin dari kebencian kita yang dibawa kemana-mana, dendam kita itu lama-lama membusuk menjadi penyakit. Dari awalnya dulu, flashback ke belakang, kita memaafkan diri sendiri, berdamai dengan rasa itu, lalu kita betul-betul melepaskan, bebas. Setelah itu betul-betul akan diangkat penyakitnya dan diisi dengan kesehatan. Tetapi kata Bu Suster gampang lah ya, bukan cuma penyakit tetapi kebahagiaan hidup dan masuk kerezekian akan mudah mengalir ketika kita bisa memaafkan diri sendiri dulu, memaafkan orang lain, selalu kehidupannya bahagia, fresh, totalitas ya. Jadi tanpa beban sedikit pun, lepaskan. Maka setelah lepas sama halnya kita mengizinkan kebahagiaan hidup akan dialami oleh kita. Yang selama ini tanpa disadari kita memblokirnya, memblokir kebahagiaan hidup dan memblokir sehat. Sekarang saatnya kita sudah bebas dari semua penyakit, kita maafkan, berdamai dengan rasa yang tidak nyaman, insya Allah betul-betul sembuh total. Jadi orang ini pun lagi sedang diterapi seperti itu. Tapi saya kira di sini rumah sakit gaib itu ada yang nyuntik, ada yang operasi begitu. Maaf nih, ini apa nih, maaf nih kalau boleh tahu. Ini obatnya. Oh, itu minyak wangi. Minyak wangi artinya apa? Oke. Luar biasa ini. Arti dia memberikan sebuah istilah minyak wangi supaya kita bisa memberikan keharuman. Keharuman dalam kehidupan kita artinya perilaku kita yang memberikan harum kepada sesama, tidak pernah memberikan sesuatu yang tidak baunya tidak enak, tapi memberikan keharuman supaya enak dan nyaman kepada semuanya. Itu maksudnya. Oh nggih, maaf. Nggih. Oh nggih. Kita nggak boleh lama-lama. Nggak boleh lama-lama. Gini maaf, seandainya nanti suatu saat nanti saya kesini lagi, kira-kiranya boleh atau tidak? Astagfirullahaladzim. Tadi berarti Maya nggak nyata tadi. Tapi di sini nih, memang di sini banyak minyak kayak gini nih. Nih. Ya mungkin ini minyak wangi ini mungkin tadi sebuah istilah untuk kita bisa selalu memberikan keharuman, ya. Harum pada sesama. Artinya ketika kita sudah memaafkan, maka nama kita pun harum. Gitu. Ya udahlah, gini aja. Ini sebuah istilah perumpamaan buat kita. Rumah sakit gaib ini
ketika kita bisa memaafkan, gitu aja mudahnya ya, berdamai dengan siapa? Terutama dengan diri sendiri, yang kedua dengan orang lain, memaafkan, lepaskan, dan jangan beranggapan ini sakit, lepaskan udah, maka sembuh penyakitnya. Ayo pulang yuk. Alhamdulillah. Tadi suster ini ya? Ya, suster gaib. Suster gaib? Ini luar biasa kan, kalau kita bisa melihat dan mengalami dan mencermati, ternyata ini luar biasa ilmunya ya, pengertiannya. Jadi penyakit apapun akan lebur, akan lepas, sembuh total ketika kita bisa mau mempraktekkan, yaitu tadi kita harus berdamai dulu, berdamai dengan semua rasa yang tidak nyaman seperti penyakit. Damai. Kalau sudah damai, kita lepaskan saja, lepas dengan perasaan, lepas, los saja, dan penuh rasa syukur. Ternyata bukan cuma penyakit, tetapi semua keadaan yang membuat kita bahagia terhambat oleh ini, oleh emosi-emosi negatif dalam diri kita. Maka dari itu, ayo kita betul-betul mau melepaskan dengan betul, insya Allah kita akan mengalami kebahagiaan hidup yang sejati. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham dengan maksud daripada teka-teki ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur.